Halo Sobat Lentera, senang sekali Tera News dapat kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah pohon besar tumbang dan menutup jalan raya Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dari arah Porong. Beruntung saat kejadian, sejumlah pengendara motor yang berhenti di bawah pohon terselamatkan oleh rangkaian kabel komunikasi yang berhasil menahan pohon yang tumbang tersebut. Peristiwa pohon tumbang ini terjadi di Jalan Raya Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Pohon tumbang yang melintang di jalan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Porong ke kota Sidoarjo ditutup. Pada saat sebelum tumbang, sempat ada sejumlah pengendara motor berhenti di bawahnya karena hujan yang disertai angin kencang. Para pengendara motor berhenti karena akan mengenang jas hujan. Saat itu tiba-tiba terdengar suara dahan pohon patah dan tumbang ke jalan. Beruntung dan pohon tumbang tertahan rangkaian kabel komunikasi sehingga tidak ada korban dalam peristiwa ini. Agar lalu lintas dari arah Porong tetap bisa mengalir, petugas memperlakukan kontraflow. Namun kontraflow hanya untuk pengendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 berukuran kecil. Petugas dari Badan Pengendalian Bencana Daerah atau BPBD Sidoarjo datang ke lokasi untuk melakukan pembersihan pohon yang tumbang. Petugas memerlukan waktu pembersihan hampir 1 jam dan setelah itu arus lalu lintas dibuka kembali. Alan Sauri melaporkan untuk Lentera TV. Apa Mbak? Kurang lebih jam 2 kurang. Ya jam 2 kurang ya? Enggak sama masnya ini tadi. Waktu kejadian memang hujan gini? Hujannya deras Pak, hujan angin gitu. Terus waktu ambruk itu ada yang melintas nggak? Orang-orang pada berteduh, pakai jas hujan di sini. Itu, terus yang melintas masih belum ada, soalnya berteduh semua Pak. Gitu. Terus tiba-tiba pohonnya ini jatuh. Nggak ada yang ketimpa tuh? Nggak ada sama sekali. Yang berteduh tadi? Nggak ada. Oh di sini ya? Iya, berteduh di sini Pak, di apa namanya, di pinggir jalan situ. Oke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang bulan Ramadan, ratusan siswa dan juga santri yang ada di Jawa Timur mengikuti pelatihan dan pengenalan pemantauan hilal yang diselenggarakan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU di Kabupaten Gresik. Pemantauan hilal ini akan jadi salah satu penanda untuk menentukan awal masuk bulan suci Ramadan atau awal berpuasa. Bertempat di Bukit Condro Dipo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, ratusan santri dan siswa yang ada di Jawa Timur mengikuti pelatihan dan praktek pengamatan hilal oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU Kabupaten Gresik. Dari atas ketinggian bukit 120 meter di atas permukaan laut dan dekat dengan pesisir, para santri dan siswa mengamati langsung dengan menggunakan berbagai metode pengamatan baik secara manual maupun menggunakan teropong elektronik. Rombongan siswa dan santri yang melakukan praktik pengamatan diantaranya Ponpes An-Nur 20 Lawang Malang, Ponpes Sidogiri Pasuruan, dan Madrasah Mualimin Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Para santri mengatakan bahwa praktek dan pengamatan hilal menjadi penting lantaran sebagai penanda awal masuk bulan suci Ramadan atau awal puasa. Bisa jelaskan nggak apa ini? Ini kita lagi mau observasi, mau lihat, mau observasi tentang ru'yat hilal. Jadi kita mau lihat langsung hilalnya gimana bentuknya, gimana prosesnya. Ya prosesnya kita juga ngitung gimana. Sebelum kita kesini kita juga menghitung. Ada profil kapnya untuk menentukan keadaan matahari itu ada di sebelah mana, letaknya mataharinya bulan itu juga di sebelah mana, terus juga jarak antara matahari dan bulan itu juga ada berapa jaraknya kita bisa menentukannya. Sementara itu, Muhyiddin Hasan selaku Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik mengatakan bahwa tempat ini menjadi rujukan pemantauan hilal yang nantinya akan menjadi rujukan penentu awal puasa oleh Kemenak. Langsung mengadakan diklat pelatihan kepada para calon ahli falakiyah dengan cara langsung praktek untuk ru'yatul hilal. Sehingga ketika ru'yatul hilal, para siswa, para santri ini bisa sebagai selain peserta juga nanti akan melaporkan hasil ru'yat, yang mana hasil ru'yat itu nanti akan kita sampaikan sebagai bahan dari sidang isbat Kementerian Agama.
Untuk pelatihannya kita dengan beberapa metode hisab, menghitung dulu. Setelah menghitung pada akhir bulan kita cocokkan langsung berlatih untuk mengenal peralatan Rukyatul Hilal, kemudian teori dan mengaplikasikan langsung ke lapangan di ufuk barat dari Balai Rukyat NU Condro Pentingnya pelatihan ini apa sih? Pelatihan ini adalah sangat penting sekali bagi generasi muda penerus ulama falakiyah, karena dengan adanya pelatihan ini akan mengasah keterampilan dia untuk bisa menghisap dari beberapa metode yang digunakan. Selain itu, selain belajar, kita juga belajar teori, juga belajar praktek, di mana kemungkinan hilal itu akan muncul, matahari akan muncul, itu akan dihitung azimut berapa, ketinggiannya berapa, dan semuanya ini nanti dicocokkan setelah dia menghitung hasil hisapnya itu. Untuk peralatan yang seperti kita gunakan seperti biasanya, mulai dari yang sangat tradisional, yaitu ada gawang lokasi untuk memfokuskan pandangan para peserta rukyat. Selain itu juga ada alat semi otomatis, teodolit, ya, dan yang terakhir itu adalah beberapa teleskop yang sudah kita punyai, yang dimana teleskop itu bisa mengikuti peredaran benda angkasa. Dalam hal ini yang nanti kita fokuskan adalah hilalnya. Per detik itu bisa tertangkap oleh kamera tersebut. Diketahui LFNU Gresik telah menyiapkan berbagai perangkat pengamatan jelang penentuan hilal awal bulan Ramadan, mulai dari peralatan manual hingga elektronik dengan teknologi terkini. Yasin Al-Rafiri melaporkan untuk Mitra TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang resto di Amerika Serikat yang memadukan barbecue ala Texas dengan makanan khas Indonesia. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Terbukanya peluang merintis bisnis boga selama pandemi membuat pasangan suami istri Fikri dan Reka Saleh memutuskan untuk membuka restoran yang memadukan barbeque ala Texas dengan makanan khas Indonesia seperti rendang dan dendeng balado. Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu. Saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran untuk merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. Fikri had, during his orders, there would be leftover brisket, so sometimes I would cook it for our dinner or our lunch into like a balado or something and infuse it in Indonesian dishes. And he was like, "Oh my God, this is a great idea. Let's collab." And from there we just collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Jadi Fix Q Craft Barbecue ini kita market as Indo-Tex Craft Barbecue, yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Ya, jadi Texas style barbecue is like low and slow smoked brisket yang kita masak 12 sampai 14 jam, dino beef ribs and beef back ribs. Dan the Indonesian part is kind of like a fusion of the Texas style barbecue with Indonesian food. Sebagai contoh, the beef brisket that I smoke dimasak sama Reka menjadi beef rendang. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be doing halal from now on. And in terms of menu, yeah, anything that we expand on the menu is going to be halal. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. So to just provide that and be able to show people, hey, you can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, like because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form, I think it's just all for the better. Istilahnya kita di sini jarang juga restoran Indonesia yang bisa ada makanan halalnya dan juga ada mix dengan Texas barbecue. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah Bay Area. Dick dan Kim Kincannon yang pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, menikmati menu favorit mereka, rendang dan dendeng balado. They're using high level of ingredients with a great cooking technique. It's melt in your mouth, fall off the bone kind of food, but it does take us back to our time when we lived in West Sumatra for 2 years. The daging balado is also amazing. It's just it really brings us back. Like Dirk said, the flavors are just really authentic, very asli. Target mereka ke depan adalah menambah jam operasional dan kapasitas restoran serta menawarkan lebih banyak variasi menu fusion Indo-Texas halal. Dari Alameda, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Sebuah restoran Indonesia di Hollywood, Florida menawarkan letupan rasa lewat sajian khas Sumbawa. Hidangan ini ternyata mendapatkan pasar tersendiri bagi para foodies yang senang mencicipi makanan baru. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Walah, di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef Abe.
co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmers Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef Abe membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Kan tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada antrian kan. Loh ini kok orang-orang pada ngantri, saya bilang gitu. Oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, Abe membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Abe and I would be on the motorbike at like 4 o'clock in the morning, till midnight that night, just going around and eating. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. There's certain types of foods that are out there and they're everywhere, and I think what we have realized over 9 years now in total, that people are looking for something different. And certainly Indonesian food does that. Tahun keempat berjualan di Farmers Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini yang mereka beli seharga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoy coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat. It's being different. It's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Twasikal, Ariadne Budianto, dan Supriyono, VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kedai frozen yogurt yang bernuansa Bali di Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Frozen Yogi, kedai frozen yogurt milik pasangan suami istri dari Amerika Serikat ini ternyata membawa nuansa Bali pada dekorasi kedainya. Tidak hanya itu, kedai yang dibuka di Warrenton, negara bagian Virginia itu juga menawarkan minuman kopi dan juga teh khas Indonesia. Dekorasi ruangan nampak cerah seperti suasana di pantai Pulau Bali. Produk-produk kerajinan yang dipajang di sini dibawa dari Bali. Apalagi di bagian belakang, payung-payung dekorasi khas Bali dijajar di atas meja. We decided we can move back here full time during the pandemic, and then we decided, well, why don't we just bring all the fun things that we enjoy from Indonesia back to America? And there seemed like there's quite a lot of excitement and demand for it here. And we're just happy to share all of our different cultural backgrounds, but of course, everything that we've learned from Indonesia and from Bali. Dibuka 2 bulan lalu, kata Su Usim, Frozen Yogi disambut dengan tangan terbuka oleh warga kota Warrenton. Di kota kecil berpenduduk sekitar 10.000 orang ini, belum ada tempat seperti Frozen Yogi. I think it's really cute. It has really good food so far. I want to try more things out in there. So I think it's a really cute spot. So this is definitely a newer, fresher thing. A lot of the places lean into older culture around here, which is nice, but it's nice to have something new. Selain yogurt, Frozen Yogi juga menjual kopi dan teh. Bahkan ada kopi rasa kelapa dan teh Jawa. Tidak hanya itu, hari ini juga ada pop-up jualan lukisan dan perhiasan Bali. Yang menarik juga, Frozen Yogi juga menawarkan kelas meditasi. There is also been an interest in all things Balinese out here, and so we are offering meditation courses and different aspects of Indonesian culture. We hope to have gamelan here and dances here, and just bringing Indonesian culture into this small town. Nairi Figuroa, warga lokal ini senang ikut meditasi Bali untuk pertama kalinya. I thought it was very relaxing, enlightening, because I learned a few things about Balinese meditation that I had not known about before, so it was appreciated. Nairi yang berasal dari kawasan Karibia ini memesan teh boba rasa mangga. Katanya, dibukanya Frozen Yogi ini menambah keragaman kota di Virginia yang berjarak 90 km dari Washington DC ini. As someone who comes again, I mentioned from the Caribbean, I look forward or I'm excited to see different groups of people or communities introduced into this community. I just think the diversity helps shed love and spread, a little more education to us all about different groups of people in our area. Saat ini, Su Usim masih punya 2 gerai Frozen Yogi di Bali. Membuka usaha kecil di Indonesia, katanya tantangan utamanya adalah menghadapi birokrasi pemerintah. Sementara di Amerika adalah pemasaran, karena persaingan yang ketat. Pemerintah di Amerika selalu mendukung usaha kecil. I think that there is such a place for Indonesian businesses, especially Indonesia has the best food in the world. We should have an Indonesian restaurant in every town in America. Jarang orang Amerika yang membawa usaha yang sama dari Indonesia ke Amerika seperti yang dilakukan Su Usim. Meski menu utama Frozen Yogi bukan menu Indonesia, tapi atmosfer Indonesia khususnya Bali dihadirkan di sini. Karena itu tak salah jika dikatakan Frozen Yogi menjadi duta Indonesia di kota kecil ini. Dari Warrenton, Virginia, Supriyono, VOA. Dengan misi menjembatani Indonesia dan Amerika, Laura Kohn, warga Amerika Serikat di Philadelphia, membangun bisnis From Bali to Us. Toko online yang dirintis sejak 1996 ini menawarkan berbagai karya seni dari Indonesia dengan kisah budaya dan kehidupan seniman pembuatnya. Mungkin waktu saya mulai 28 tahun yang lalu, orang bilang
where is Indonesia? Ya, so tiap waktu saya bangunan pameran saya ada maps, itu penting sekali. Here's the map of Indonesia. It's halfway around the world. Saya kasih education begitu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasih education tentang Indonesia, itu yang mission saya untuk kasih awareness. Secondary mission, to help Americans take down their prejudice and their boundaries. Semua benda seni yang dibawa Laura dari Indonesia memiliki kisah mengenai budaya dan kehidupan seniman di Indonesia. From Bali to Us, to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us and to support the Indonesian community. Dengan slogan Building Bridges from Bali to Us, menjadi wadah yang memberikan eksposur tentang Indonesia kepada warga Amerika untuk lebih memahami Indonesia. Actually, to me, we call her just Saraswati, so that's who she is. Yeah. And this is an old bronze piece from Solo. Setiap akhir tahun, Laura membuka galeri online-nya di daerah Chestnut Hill, kota Philadelphia, di mana ia dapat bertemu langsung dengan para pelanggan. From Lombok. It's a perfect combo. And what are you gonna put in your medicine box? Do you know? It's a great question. I have no idea yet. Isn't that fun? Ada juga pelanggan yang datang dari luar Philadelphia seperti Adam Homoki, warga Amerika di Boston, Massachusetts. My wife and I actually traveled to Indonesia, and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon 13 years ago. So I'm loving some of the craftsmanship and the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to those days before we had kids. Melalui berbagai karya seni dari sekitar 50 seniman di Indonesia, Laura Kohn ingin semakin banyak warga Amerika yang lebih mengenal Indonesia. I don't care if you buy something, but you will know where Indonesia is. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News kali ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan kami di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Ricky Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.